Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Kembali lagi kita ke channel Bedah Coding Sains Komputer. Apa kabar semua pelajar? Semua penonton yang mengikuti channel ini, diharap semua sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan menyentuh tentang perbezaan di antara fungsi dan prosedur. Oke, pada sub atur cara. Oke. Yang ini semuanya kamu baca sendiri. Oke, seterusnya tentang apakah perbedaan di antara fungsi dan prosedur nih. Yang ini kamu baca sendiri. Oke. Teori-teori ini kamu baca. Kita fokus kepada contoh 1 dan contoh 2. Oke, kalau kamu lihat contoh 1 nih, ini adakah ini fungsi ataupun prosedur? Senang saja untuk mengenal dia fungsi atau prosedur. Nah, lihat return nih. Return nih. Oke, kalau dia ada return, maksudnya ini adalah fungsi. Kenapa? Fungsi. Oke, kamu lihat di sini. Oke, return itu bermaksud nomor nih akan digunakan lagi. Data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Return nomor nih, nomor ini akan digunakan lagi sekali lagi. Akan digunakan oleh siapa? Siapa yang memanggil dia? Ini ya. Data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Data tersebut mungkin digunakan untuk sub atau cara main atau sub atau cara yang lain. Nah, ini return. Nah, kalau lihat contoh yang kedua nih, ada return. Oke, apabila ada return ini juga adalah fungsi. Nah, itu saja ya. Fungsi mesti ada return, wajib. Tiada return maksudnya adalah prosedur. Nah, lihat contoh yang ini. Oke, contoh 1 untuk prosedur. Ada return tak? Tiada. Nah, maksudnya program ini akan habis di dalam sub atur cara ini. Oke, lihat di sini. Sub atur cara digunakan untuk membuat paparan sahaja seperti message kepada pengguna. Hasil proses digunakan dalam sub atur cara sekali sahaja dan tidak diperlukan lagi. Nah, nampak kan? Jelas kan? Jadi, apabila pelajar nampak satu program ada return, maksudnya dia adalah fungsi. Tapi, kalau tidak return, ini adalah prosedur. Jadi, pelajar, mudah kan? Jadi, kamu hanya baca ini, ya. Oke, lihat contoh yang kedua. Oke, void static hello, string nama. Sampai di sini, ada return tak? Tiada. Nah, kalau tidak return maksudnya dia adalah prosedur. Ini pun tidak return, prosedur. Jadi kesimpulannya pelajar, kalau fungsi dia wajib ada return. Kalau prosedur tidak ada. Baik pelajar, yang ini ya. Lihat jadwal nih. Ini kenapa salah? Kenapa salah? Integer X ini siapa? Minta nomor. Ini fungsi. Oke, katakanlah fungsi ini telah dipanggil dan telah selesai. Oke. Tetapi bila di sini system.out.print ini dia minta X. Apa yang berada dalam X? Ini salah sebab X siapa? Dia kosong. Dalam RAM X itu kosong. Tidak ada berlaku apa-apa. Nah, ini betul. Kenapa betul? Oke. Lihat. Integer X, oke. Pas tuh sampai di sini dia nampak fungsi ya, sub atur cara dipanggil minta nomor, maka katakanlah sudah dipanggil dan dia membawa nilai 5, katakan 5. Oke, 5 itu 5 akan diumpukan ke dalam X. Nah, jadi X pada masa itu dalam fungsi ini X bernilai 5. Nah, baru dia boleh cetak X itu sama dengan 5. Begitu ya. Oke, lihat contoh dalam buku teks contoh 61. Tulis atur cara perisian komputer yang menggunakan sub atur cara fungsi get nama untuk meminta nama pengguna. Nama tersebut tidak akan dipaparkan dalam fungsi. Sebaliknya, nilai itu akan dipulangkan kepada prosedur main untuk dipaparkan. Oke, sampel output adalah seperti berikut. Jadi kita sudah ada program dia ya.
Mari kita bedah program ini. Ini tahu sudah kan? Package perizinan ini oke. Ini sudah tahu bahwa kita akan menginputkan menggunakan keyboard. Oke, sampai di sini. Ini fungsi main. Mula. Oke, lepas itu kita jumpa string X. Jadi rem X. Oke, lepas itu ini get nama. Ini fungsi kan? Fungsi. Tidak berlaku umpukan. Dia tidak akan buat dulu. Mesti dipanggil fungsinya dulu. Get nama. Mana fungsi get nama? Nah, di sini. Oke. Jadi apa yang berlaku dalam fungsi ini? Dia minta output, cetak ya. Jadi kita buat output. Output apa dia suruh tulis? Masukkan nama. Oke. Lepas itu, ini return. Masukkan nama. Oke, sekarang saya masukkan, saya tulis Abu. Oke, bila saya tulis Abu, return. Oke. Di sini saya sudah terangkan tadi, next line nih dia merujuk pada string. Maka ini berubah jadi string. Oke, dia return kemana? Siapa panggil dia? Ini kan? Oke, jadi get nama itu mewakili siapa? Mewakili si Abu. Abu itu akan masuk ke dalam X. Jadi X menerima nilai Abu. Nah, macam itu ya. Lepas itu ini habis sudah kan? Lepas itu dia datang sini. Apa dia buat? Dia akan cetak salam sejahtera. Nah, nampak nih? Dia minta apa? Nilai di X. X itu siapa? Abu. Jadi sini tulis Abu. Nah, inilah output dia. Oke, seterusnya belajar. Lihat contoh fungsi-fungsi utility. Ini kamu kena tahu ya. Sebab kalau kamu jumpa match square nih, maksudnya arahan ini memulangkan hasil puncak kuasa 2 untuk N. Jadi puncak kuasa 2 untuk 100 berapa? Nah, oke. Match flow nih apa maksudnya? Memulangkan integer paling dekat tetapi kurang atau sama dengan nilai N. Jadi ini coba lihat contoh. 2 tambah 7. Jadi memulangkan berapa? 2. Yang ini negatif 2 dan 7. Jadi apa yang paling dekat dengan dia? Negatif 3. Oke. Lepas itu, kalau match round nih, memulangkan nomor N setelah dibulatkan kepada integer terdekat. Nah, pembendarannya. Jadi 2 dan 7 apabila dibulatkan terdekat adalah 3. Kalau 2 dan 3 yang terdekat dengannya adalah 2. Oke, untuk yang max ini adalah memulangkan nomor yang lebih besar antara M dan N. Contoh, ini 100 dan 10. Siapa yang lebih besar? Adalah 100. Oke, minimum demikian. Yang paling terkecil adalah 10. Begitu ya. Seterusnya kita lihat contoh 62. Tulis atur cara yang menerima dua integer. Dan tentukan nomor integer yang lebih besar menggunakan fungsi match.max. MN. Nah, mari kita bedah coding nih. Oke. Seperti biasa, apabila kita jumpa program ya, kita akan buat blok dahulu. Kena ikut dia punya SOP. Oke. Selepas itu kita akan baca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Lepas itu kita nampak package perizinan saya. Oke. Public class, my class. Oke, dibuka dan ditutup di sini. Sampai di sini static java.until scanner. Oke, ini apa maksudnya? Ini maksudnya pengisytiharan untuk menginputkan data menggunakan keyboard ya. Oke, sampai di sini new java until scanner begini, semua nih akan dimasukkan ke dalam CS. CS itu siapa? Ini adalah variable. Ya, ini adalah variable. Oke, lepas itu sampai di sini void main.
Nah, kita ada siapa? Kita ada double. Maka kita buat rem lah. Kita buat rem. Oke, siapa nom 1? Kita ada nom 2. Lepas tu dia mau apa? Output. Oke. Output. Kenapa output? Scan out.print/n. Oke, jadi kita simpan output. Masukkan nomor 1. Nah, lepas tu turun bawah sudah ada /n di sini. Oke, sampai di sini kita masukkan nomor. Ini perhatikan ya pelajar. Scanner dot next integer. Jadi nom ini bernilai double. Nah, macam mana itu? Ini berlaku kesilapan. Pengisytiharannya. Sorry buku teks. Oke, jadi katakanlah kita ikut yang ini. Saya masukkan 10. Oke, masukkan 10. Jadi apabila dimasukkan 10, dia sebenarnya masuk ke dalam nom 1. Jadi 10. Oke, lepas itu turun. Apa dia buat? Cetak ya, masukkan nomor 2. Nah, sekarang saya masukkan. Nah, ini pun sama ya, double. Tapi di sini dimasukkan integer. Katakanlah saya masukkan 2. Masuk ke dalam 2. Dalam ingatan terima nilai 2. Ini berlaku bukan. Lepas tu system.out_print, tapi di sini dia menggunakan match.next. Maksudnya dia mau mencetak nomor yang paling besar antara 2 nih. Oke, jadi apa yang paling besar? Lihat rem 10 kan? Paling besar. Jadi yang dia cetak adalah siapa? Macam mana mau cetak? Oke, 10. Nah, tinggal pembuka kata, penutup kata adalah lebih besar. Oke, titik. Lepas itu dia kemana? Habis. Jadi di sini ini syntax error ya. Ini mesti integer, pembetulan. Oke, sorry buku teks. Saya betulkan ini pelajar, ini integer, bukan double. Sebab di sini dia inputkan dalam bentuk integer. Oke, ikuti siri seterusnya melalui channel Bedah Coding. Jangan lupa subscribe dan berbagi video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk sama-sama kita belajar. Itu saja daripada saya untuk siri ini. Assalamualaikum. Bye-bye.